Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD keempat. Saya sungguh kagum kepada Anda yang sudah memutar sampai CD keempat ini. Anda adalah orang yang sangat jarang. Tapi kembali lagi, sudahkah Anda mengerjakan tugas dari CD ketiga? Sehingga Anda menjadi pemimpin dalam hidup Anda. Kalau belum, stop CD ini, kerjakan tugas di CD nomor 3 terlebih dahulu. Oke, sekarang mari kita mulai CD keempat. Bagaimana membentuk hidup yang berkualitas. Untuk membentuk hidup yang berkualitas, yang pertama kita tanya, apa yang mengontrol kualitas hidup kita? Yang mengontrol kualitas hidup kita adalah arti yang kita berikan terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup. Di mana arti ini dibentuk dan dihasilkan oleh keyakinan kita, nilai-nilai kita, identitas diri kita, referensi masa lalu kita, dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita tanyakan di dalam hati kita. Contoh, misalnya ada 2 wanita yang diperkosa oleh 4 orang. Yang satu memberi arti bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Dirinya dikotorin, dia menjadi sampah, tidak ada orang laki-laki yang mau dengan dia. Hancur sudah hidupnya dia. Tapi yang satu, sama-sama diperkosa oleh orang 4. Dia memberi arti bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk membuat dia menjadi lebih baik. Membuat dia harus belajar bela diri dan kemudian mengajarkannya kepada wanita-wanita yang lain. Sehingga kemungkinan diperkosa adalah sangat-sangat kecil kalau mereka mau belajar bela diri dari dia. Ketika wanita pertama memberi arti bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan dan dia menjadi sampah, tidak ada gunanya sama sekali, apa yang akan dia lakukan? Dia akan bunuh diri. Dan kemudian bagi wanita yang ketika diperkosa oleh 4 orang yang sama, kemudian memberi arti bahwa itu adalah panggilan Tuhan dan membuat dia harus belajar bela diri dan mengajarkan kepada orang lain, apa yang dia lakukan? Dia belajar bela diri dan akhirnya dia mendirikan 1 perguruan bela diri, Women Self Defense, di mana dia akhirnya berhasil mendidik banyak wanita, membuat hidupnya jauh lebih berarti, bahkan sebelum dia diperkosa pun. Arti yang berbeda ini bukan hanya memberi efek terhadap kualitas hidupnya, tetapi juga mengakibatkan perubahan terhadap apa yang dilakukan. Sehingga apa yang dilakukan tadi memberi efek terhadap kualitas hidup selanjutnya. Sekali arti dibentuk, masing-masing orang mempunyai pola emosi yang mereka kaitkan terhadap pola tindakan tertentu berdasarkan referensi masa lalu ataupun tujuan di masa depan. Contoh, ada seorang yang dimaki-maki, dia memberi arti bahwa ini dia ditantang untuk menjadi lebih baik, untuk membuktikan dirinya bisa lebih baik di kemudian hari. Tapi ada juga orang yang dimaki-maki, dia memberi arti bahwa dia dihina, diserang dan dilecehkan. Tapi ada juga orang yang dimaki-maki, dia memberi arti bahwa itu omongan orang gila, tidak perlu ditanggapin. Variasi dari arti ini adalah unlimited. Terserah orang memberi arti apa terhadap situasi yang sama. Dan ketika misalnya kita ambil sama-sama orang memberi arti bahwa dia dihina, reaksinya bisa berbeda.
pola tindakan tertentu yang dia kaitkan dengan emosi tadi bisa berbeda. Ketika satu orang memilih arti dihina, dia bisa menimbulkan satu perasaan negatif yang akan dia asosiasikan atau dikaitkan dengan tindakan tertentu. Misalnya, satu orang ketika dia dihina, dia menjadi marah dan dia memukulin orang yang menghina itu. Tapi juga bisa ada orang yang sama-sama dihina, dia perasaan marah dan negatif, tapi dia pura-pura bahwa hinaan tersebut tidak ada dampaknya apapun. Tapi ada juga orang ketika dihina, dia tidak memukulin, pura-pura bahwa hinaan tadi tidak ada efeknya, tapi dia malah marah dan kemudian melaporkan kepada polisi. Variasi dari tindakan ini adalah unlimited. Dan semua tindakan ini dibentuk karena asosiasi mengarah kenikmatan atau menghindari kesengsaraan. Dan kenikmatan serta kesengsaraan ini adalah relatif satu dengan yang lain. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai asosiasi, ada 3 jenis asosiasi yang harus kita kenal. Satu adalah asosiasi yang salah, yaitu mencari nikmat jangka pendek dan tidak peduli jangka panjangnya sengsara luar biasa. Inilah orang-orang yang masuk penjara, orang-orang yang memperkosa, orang-orang yang ngerampok. Dia tidak peduli, pokoknya saya nikmat jangka pendek, sengsara kemudian saya tidak peduli. Nah, ketika orang-orang seperti ini, hidupnya menjadi berantakan dan hancur kualitas hidupnya. Kemudian ada juga asosiasi yang kedua, yaitu asosiasi yang benar. Yaitu mereka mau melakukan sengsara jangka pendek demi kenikmatan jangka panjang. Atau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Hanya saja sering sekali asosiasi yang benar ini menyulitkan orang di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena otak manusia didesain hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Ketika dia sengsara, dia tidak tahan. Karena manusia, sekali lagi saya tegaskan, hanya mencari nikmat, menghindari sengsara. Ketika dia sengsara, dia hindarin. Misalnya, orang tahu bahwa olahraga bagus, tapi ketika dia olahraga sakit, ketika dia olahraga capek, ketika dia olahraga malah kena serangan jantung, dia malah jadi takut olahraga. Jadi seringkali dikatakan, berakit-rakit ke hulu, mati kemudian. Akibatnya tidak berhasil. Kemudian masih ada asosiasi yang ketiga, yaitu adalah asosiasi yang sempurna. Yaitu apa? Asosiasi yang sempurna. Nikmat jangka pendek, nikmat sekali jangka panjangnya. Contohnya, pada waktu Arnold Schwarzenegger, juara dunia binaraga, serta gubernur California, pernah ditanya oleh salah satu majalah, Arnold, kamu latihannya bagaimana? Kok kamu bisa sampai besar? Oh, saya latihan sampai besar, yaitu saya selalu latihan sampai sakit. Bagi saya sakit itu adalah nikmat. Mungkin kalau psikolog atau psikiater menganggap bahwa orang ini sakit jiwa. Sakit ya sakit, nikmat ke nikmat. Kok sakit adalah nikmat, berarti ada something yang salah. Tapi bagi para pakar neuroassociative conditioning, dia tahu persis bahwa Arnold asosiasinya sudah sempurna. Bagi orang lain, mungkin pada waktu olahraga, angkat berat, angkat beban, sakit. Dan mereka tidak mau lagi karena menyakitkan. Tapi bagi Arnold, dia sudah kaitkan dengan sangat sempurna. Dengan sakit, bahwa badannya akan tambah besar. Bahkan akhirnya dia menjadi kecanduan. Kalau dia latihan tidak menjadi sakit, berarti tidak menjadi besar. Kalau tidak menjadi besar, berarti dia tidak juara. Kalau dia tidak juara, dia sengsara yang luar biasa. Dan dia sudah menikmatin sekali ketika dia latihan angkat beban. Dan dengan kenikmatan jangka pendek ini, di jangka panjangnya dia sukses menjadi juara dunia binaraga. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengkaitkan sesuatu hal yang sengsara bagi orang lain, tapi kita bisa anggap nikmat? Di sini perlu dikasih pengertian bahwa yang namanya nikmat adalah relatif, yang namanya sengsara adalah relatif. Mari saya beri contoh. Ketika di dalam seminar, saya tanya kepada audiens saya, siapa yang
pernah makan cabai, kepedasan, saking pedesnya, tidak tahan dan kapok, tidak mau makan cabai lagi. Tapi akhirnya hari ini, kalau tidak pakai cabai, malah rasanya tidak enak. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Banyak orang yang angkat tangan. Kemudian saya tanya lagi, siapa yang pernah mengalami juga makan kepedesan, sangat-sangat pedas sekali karena cabainya banyak, dan kemudian sampai hari ini Anda tidak suka makan cabai? Nah, ternyata ada sekian banyak juga orang yang angkat tangan. Kenapa? Karena adalah relatif. Bagi yang satu, ketika pedas, dia bisa menghentikan. Tapi yang satu, kenapa kok dia bisa lanjut? Mungkin pada waktu itu, orang tuanya terbiasa makan cabai juga, dan kemudian pada waktu makan cabai, anaknya dikasih empowerment atau penguatan. Ye, bagus, sekarang udah berani makan cabai, ye, bagus. Jadi dia mendapatkan kenikmatan dalam sudut yang lain. Ketika dia rasakan pedas, ternyata saya dapat tepuk tangan dari orang tua saya. Mendadak saya mendapatkan kenikmatan. Lama-lama dia pedas-pedas yang awalnya tidak nikmat pun, akhirnya bisa menjadi nikmat. Demikian juga pembentukan asosiasi yang salah. Totally salah. Misalnya seperti orang merokok. Pada waktu awal merokok, apakah enak? Pasti. Kalau boleh dikata, semua orang yang pertama kali merokok merasa bahwa rokok itu tidak enak. Tapi kenapa kok dia tetap merokok? Kalau ditakdirkan katanya otak ini hanya cari nikmat menghindari sengsara. Yes, bisa jadi dia kaitkan bahwa kalau dia tidak merokok, dia tidak diterima oleh teman-temannya. Dan teman-temannya ngomong, kalau kamu merokok, kamu gagah. Bagaimana gagah? Malah mungkin bisa jadi impoten. Tapi dalam hal ini, pada waktu kita masih muda, kita tidak mengetahui efek-efek negatif semuanya. Yang ada bahwa kalau kita merokok, keren. Dengan demikian dikaitkan dengan keren tadi, terjadilah asosiasi yang salah, yang sempurna. Tidak nikmatnya jangka pendek, mendadak bisa menjadi nikmat, padahal jangka panjangnya sengsara luar biasa. Bayangin, misalnya rokok tadi adalah bau dan tidak enak, menyakitkan, menyesakkan nafas, dan kemudian jangka panjangnya membuat orang bisa jadi impoten, anak-anak di kandungan bisa cacat, terus bisa laku dan membuat orang menjadi kecanduan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rokok ketika dia melakukan kampanye? Dia memberi arti yang berbeda. Kampanyenya dilakukan, misalnya warung rokok, kesannya jantan, kesannya hebat, kesannya cool, dan dibombardir dengan iklan. Sampai akhirnya membekas di dalam otak. Terjadi satu pola yang salah sempurna. Jangka pendek yang tidak nikmat, jadi kesannya nikmat. Jangka panjang sengsara, dia sudah tidak peduli lagi. Karena seolah-olah jantan, cool, dan hebat. Pertanyaan berikutnya, supaya hidup kita berkualitas, bagaimana kita bisa menghasilkan asosiasi yang sempurna, yang baik? Sebagai salah satu contoh, pada waktu saya bekerja di Malang dan kemudian akan membuka toko buku di Jogja. Setiap hari Jumat malam, saya naik mobil 7 jam menuju ke arah Yogyakarta dari Malang, dan terus hari Minggu malam 7 jam dari Jogja berangkat pergi ke Malang, kembali lagi. Pada waktu itu saya merasa tidak nikmat. Perjalanan begitu jauhnya saya tidak nikmat. Tidak nikmat jangka pendek. Tapi saya tahu bahwa jangka panjangnya akan nikmat. Kalau saya membuka usaha saya sendiri dan akhirnya sukses, saya akan jadi nikmat. Dan pada waktu itu saya bertanya, ini, bagaimana kita bisa mempunyai asosiasi sempurna? Satu, dengan kita membiasakan. Ketika Anda menjadi kebiasaan terus sampai akhirnya menjadi kecanduan tanpa disadarin menjadi pola yang terbentuk. Kalau kasus cabai misalnya, dulu saya juga tidak suka cabai. Kemudian saya punya satu orang pembantu, laki pada waktu itu, dia hobi sekali makan cabai. Pada waktu saya dibuatin cabai, selalu saya marah-marah, kepedesan, tidak enak, tidak boleh pakai cabai. Dia pintar, pertama kali dikasih cabai seperempat. Kemudian kasih cabai lama-lama setengah. Saya tanpa tahu bahwa sausnya ditambahin cabai sehingga semakin lama semakin banyak. 3/4, akhirnya 1.
Nah, saya hanya tahu ketika pembantu saya tadi pulang, kemudian saya ada pembantu yang menggantikan sementara. Pada waktu dimasakin saya bilang, tidak perlu pakai cabai. Ternyata begitu tanpa cabai sama sekali, kok rasanya kurang enak ya. Kemudian pada waktu pembantu saya yang lama kembali kerja, kemudian saya tanya, kamu buatnya sausnya tuh bagaimana sih? Kok rasanya katanya tidak pakai cabai kok sekarang jadi tidak enak? Oh iya Pak, sudah saya kasih cabai dikit-dikit. Lama-lama Bapak tidak terasa, jadi Bapak jadi suka cabai. Aha, kita bisa melakukan perubahan yang seperti itu. Dari sedikit-sedikit dilatih sampai kita tidak merasa, akhirnya kita menjadi hal-hal yang tadinya tidak nikmat menjadi nikmat. Kemudian yang kedua, kita bisa membimbing dengan pertanyaan supaya asosiasi kita menjadi sempurna. Pada waktu saya jalan jauh dari Malang pergi ke Jogja 7 jam, pakai pertanyaan. Saya tanya, harus nggak ini saya jalanin? Harus, karena saya punya kenikmatan jangka panjang yang jelas bahwa kalau saya punya usaha sendiri, saya bisa merdeka secara keuangan, dan usaha tadi bisa kerja dengan atau tanpa saya, tapi saat di awal memang butuh perjuangan. Tapi kalau saya menganggap bahwa itu perjuangan dan ketidaknikmatan, karena otak hanya didesain cari nikmat, menghindari sengsara, bisa jadi saya putus asa di tengah jalan. Dan untuk itu, saya pakai pertanyaan, supaya saya nikmat, apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau kita tahu dengan pertanyaan pertama, harus tidak? Harus, karena kenikmatan jangka panjangnya sudah jelas. Kemudian setelah pertanyaan pertama dijawab, harus tidak? Sudah terjawab, harus. Pertanyaan yang kedua ditanyakan kepada diri kita sendiri. Oke, supaya nikmat, apa yang harus saya lakukan? Pada waktu itu saya sebagai wakil pemimpin cabang di sebuah bank, dan saya tahu kalau saya naik mobil baru, itu ternyata lebih nikmat dibanding kalau naik mobil lama. Padahal secara budget, itu mobilnya pada waktu itu di cabang utama tadi ada sekitar 50 mobil yang lama. Kita budget setiap tahun ganti 5 mobil baru. Dan saya sebagai pemimpin, otomatis saya setiap tahun dapat mobil yang baru. Aha, mobil baru lebih nikmat. Kemudian saya tanya lagi, waktu saya berangkat naik mobil, saya merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Karena pada waktu malam ada sinar dari mobil yang berlawanan dari mobil saya, walaupun saya waktu itu pakai driver dan saya tidur di tengah, seringkali nyalanya tidak enak. Karena nyalanya tidak enak, oke, sekarang saya bawa bantal. Dan saya pilih mobil yang ada safety beltnya dan ada sandaran kepalanya, jadi jauh lebih aman. Dan kemudian saya biasanya ambil posisi tidur, terus kemudian safety belt saya pasang di antara bantal yang saya peluk di dada saya, dan saya merasa lebih tenang, lebih aman. Aha, jadi lebih nikmat. Kemudian saya tanya lagi, supaya lebih nikmat lagi apa yang harus saya lakukan setelah bawa bantal? Beli kaset. Zaman dulu belum populer CD. Kaset, kenapa tidak? Kaset-kaset motivasi. Saya beli kaset-kaset motivasi. Ada dari MLM. Pada waktu itu belum populer di toko-toko. Tidak ada. Ya sudah, saya beli kaset-kaset langganan dari MLM. Satu MLM yang luar biasa dahsyat. Terus kemudian pada waktu saya di Jakarta, saya lihat ada kasetnya Anthony Robbins, guru saya. Kenapa tidak? Juga saya beli. Ada kasetnya Zig Ziglar, saya beli. Ada kasetnya Brian Tracy, saya beli. Ada kasetnya siapapun yang anggap dia betul-betul orang yang hebat dan dahsyat untuk mengisi waktu, kenapa tidak? Kemudian bawa makanan, kemudian bawa minuman. Jadi akhirnya malah menjadi nikmat, menjadi asosiasi yang sempurna. Akan cara yang sama ketika saya pertama kali pindah ke Jakarta, di mana banyak tempat macet luar biasa lalu lintasnya, dan pada waktu saya tidak nikmat, padahal itu harus. Kalau saya janji berarti harus berangkat lebih awal. Dan kemudian macet ya juga harus ditempuh. Helikopter ada tapi saat itu belum mampu. Ketika pertanyaan saya harus dijalani, pertanyaan yang kedua, supaya lebih nikmat, supaya saya bisa menikmatin, apa yang harus saya lakukan? Sama, saya langsung ingat, kenapa tidak buat mobil saya menjadi universitas tertutup, atau menjadi universitas mobil, atau universitas di dalam mobil. Saya putar kaset, zaman dulu kaset belum ada CD, saya putar kaset-kasetnya Anthony Robbins lagi, kaset-kasetnya guru-guru saya yang lain. Bahkan seringkali ketika jalanan ternyata lancar, karena kasetnya kurang sedikit, saya bilang kepada driver saya, oke, muter satu putaran dulu. Karena kurang dikit, hampir, kurang dikit. Malah mendadak jadi nikmat. Jadi ketika datang kecepatan, malah rasanya kurang nikmat. Ini harusnya lebih lama sedikit, karena kasetnya belum selesai. Asosiasinya sudah sempurna. Nikmat jangka pendek, nikmat sekali jangka panjang. Misalnya lagi, pada waktu saya baca buku Emotional Quotient, karangan Daniel Goleman, yang tebal luar biasa dan sangat berat, saya baca tertidur, saya tidak nafsu untuk baca.
Padahal saya tanya, harus selesai nggak? Harus. Karena bidang saya termasuk bagaimana merubah hidup orang lain. Saya harus tahu apa yang ada di dalam bukunya Daniel Goleman tentang emotional quotient tadi. Ketika pertanyaan pertama dijawab bahwa itu harus, saya tanya pakai pertanyaan yang kedua. Supaya nikmat, apa yang harus saya lakukan? Kemudian keluar ide gila. Kenapa tidak? Masuk ke dalam bak mandi saya yang ada whirlpoolnya, kemudian air hangat. Saya putarkan lagu nada barok, lagu-lagu klasik yang nadanya barok. Barok itu sifat ketukannya 60 ketukan semenit. Jadi persis seperti dengan detak jantung kita yang membuat kita membaca jauh lebih nikmat, belajar jauh lebih cepat. Kemudian saya berikan aromaterapi lavender plus lemon yang membuat otak saya segar dan fresh. Kemudian saya buatkan bak saya whirlpoolnya dikasih busa hangat. Dan kemudian saya nyebur. Ketika saya nyebur di sana saya membaca, nikmat ini. Baca begini sambil nikmat. Sampai akhirnya 2 jam. Ketika airnya sudah dingin, saya tendang lagi air panasnya, keluar air panasnya lagi, sabunnya habis saya tambahin sabun lagi. Saya kasih minuman di kanan saya. Kemudian juga ada makanan kecil, sambil makanan kecil, sambil minuman, sambil di whirlpool. Baca buku nyaman sekali. Sampai akhirnya dicari oleh istri saya. Hoi, itu mandi 2 jam, mandi atau tenggelam? Yang jelas saya menikmati sekali prosesnya. Sehingga saya asosiasinya jadi sempurna. Nikmat sekarang, nikmat sekali kemudian hari. Itu tekniknya. Masih banyak teknik yang akan membahas kita bagaimana kita bisa memberikan arti yang baik terhadap suatu hal yang wajib kita lakukan sehingga kita menjalaninya dengan nikmat. Yang akan dibahas di CD-CD berikutnya. Rata-rata manusia ketika mengkaitkan sesuatu arti dengan emosi yang negatif, mereka akan mengambil keputusan yang negatif. Dengan keputusan yang negatif, mereka akan mengambil tindakan yang negatif. Dengan tindakan yang negatif, mereka akan menerima hasil yang negatif. Dengan hasil yang negatif, nasibnya juga negatif. Orang yang sukses, walaupun emosinya negatif ataupun positif, dia memberi arti entah positif, entah negatif. Sekali lagi saya ulangi, dia boleh memberi arti entah positif, entah negatif. Tapi yang jelas, dia membuat tindakan menuju hal-hal yang positif, yang membuat dirinya jadi lebih baik. Saya beri contoh, ada 2 manajer di depan rapat, di depan semua anak buahnya. Kemudian pimpinannya ngomong, kalian berdua berdiri, dasar goblok, otak isinya tai. Beresin barang-barangmu sekarang juga, kalian berdua saya pecat. Yang satu baru mau tanya apa? Mau tanya apa lagi? Mau minta pesangon? Ini ada pesangonnya, sudah saya siapin. Dilempar, uangnya dilempar di depan seluruh anak buahnya. Ini pesangonnya, ambil tuh, pergi sana juga, beresin sekarang barang-barang kamu. Oke, sebagai manusia biasa, marah adalah wajar. Sekali lagi, pertanyaan saya, tindakan apa yang Anda lakukan ketika Anda marah? Anda memberi arti apa dan kemudian Anda kaitkan dengan pola tindakan seperti apa? Misalnya 2 manajer tadi, yang satu marah. Begitu marahnya dia ngomong di dalam hati, awas ya, kamu tidak berhak ngomong seperti ini. Kamu menghina saya, kamu menghancurkan nama saya di depan seluruh anak buah saya. Pulang saya bunuh kamu. Pertanyaan saya, kalau dia membunuh, apakah dia menyesal? Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau dia masuk penjara, apakah dia menyesal? Bisa jadi. Tapi sekali lagi, bisa jadi dia tidak menyesal. Karena terserah apa yang dia kaitkan. Dia memberi arti apa, terserah dia. Misalnya, ada orang yang pada waktu membunuh, dia malah masuk penjara, dia bukannya menyesal, malah bangga. Ada. Bahkan dia merasa masuk S3 di dalam penjara. Ketika ada orang lain
macam-macam sama dia, mau macam-macam lagi, tak bunuh sekalian. Saya sudah pernah membunuh orang. Malah bangga, karena dia kaitkan, berarti dia adalah orang yang berani, orang lain tidak berani. Bisa jadi seperti itu. Makanya kualitas hidupnya adalah jadi penjahat. Dan sengsara, diburu-buru, bisa mati di ujung peluru. Bahkan misalnya anaknya datang, Papa, aku dianggap dia anak pembunuh di sekolah, aku dihina. Dia bisa jadi marah. Salahnya sendiri, kenapa kamu mau jadi anak saya? Kalau orang yang mau mengkaitkan arti bahwa dia paling benar, ya dia akan mengkaitkan dia paling benar. Yang jelas kualitas hidupnya akan menjadi kualitas hidup penjahat. Nah yang satu lagi, yang sama-sama manajer, yang marah. Mungkin dia juga marah. Dia marah di dalam hati. Mungkin emosinya negatif. Sekali lagi, emosi negatif boleh saja. Selama dikaitkan tindakan yang positif. Oke. Dia ngomong juga di dalam hati ketika goblok dasar otak isinya tai. Dia marah di dalam hati. Di dalam hati dia ngomong, kamu tidak berhak ngomong seperti itu di depan anak buah saya. Kamu menghina saya. Saya akan buktikan di luar perusahaan ini bahwa saya akan jauh lebih sukses dibanding kamu, lebih bahagia dibanding kamu, lebih kaya dibanding kamu, keluarga saya lebih harmonis dibanding kamu. Dan ketika saya lebih segalanya dibanding kamu, saya akan datang ke rumah kamu dan kamu akan saya bawakan parsel. Parsel sungguhan, bukan yang isinya tai, oke? Nah ini, walaupun dia punya emosi yang negatif, tapi dia langkahnya positif. Setiap dia di luar, pada waktu dia kerja di tempat yang lain atau bisnis tempat yang lain, ketika dia loyo, dia ngomong dalam hati, mau dihina lagi, goblok otak isinya tai. Tak mau, buktikan bahwa kamu bisa sukses, kamu bisa lebih hebat dibanding dia. Dia menggunakan kemarahan, tapi kemarahan ini digunakan dengan cara yang positif, membuat dia jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Dan ketika dia sukses, sungguh-sungguh sukses, dia datang kepada mantan atasannya dan dia beri parsel, benar-benar parsel sekali lagi, bukan yang isinya tai gitu ya. Dan dia ngomong kepada atasannya, mantan atasannya yang mengeluarkan dia, terima kasih Pak, karena Bapak saya jadi hari ini. Ketika atasannya tanya, lu yang mana? Nggak usah diomong, itu loh Pak yang gara-gara otak isinya tai, nggak usah begitu ya. Nah ini yang menarik. Kualitas hidupnya jadi berubah lebih baik karena dia memberi arti, walaupun artinya sama, arti yang negatif, tapi dia mengkaitkan dengan pola tindakan yang akhirnya membuat dia jadi lebih baik. Sekarang tiba saatnya, bagaimana membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kita kepingin kualitas hidup kita menjadi lebih baik, ada 3 pertanyaan yang akan membuat kualitas hidup kita lebih baik. 1, ketika kita mengalami sesuatu hal, entah positif entah negatif. Pertanyaan yang pertama akan yang membuat kualitas hidup kita jadi lebih baik adalah, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Ketika Anda mengalami suatu hal yang negatif, Anda selalu ngomong, enggak ada. Oke, saya sekali, kalau ada, kira-kira apa yang bisa kita syukurin? Selalu ada hal-hal yang bisa kita syukurin. Percaya atau tidak? Coba tes, Anda bayangkan kejadian-kejadian yang paling rendah dalam hidup Anda. Ketika waktu berlalu, seringkali kita tahu bahwa karena kejadian yang paling rendah itu, hidup kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih hebat karena hal itu. Contoh, ketika saya dulu ditolak oleh banyak wanita karena saya sekolah tidak pintar, karena saya tidak mempunyai mobil, kejadian yang paling rendah tadi membuat saya akhirnya jadi mahasiswa teladan, menjadi juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat-tepat P4, dan sampai akhirnya punya mobil, jadi salesman, sukses. Dan kalau hari ini menjadi sukses pun sebagian besar karena kejadian titik terendah ketika pernah dihina oleh orang yang saya taksir. Jadi saya sungguh bersyukur kalau mungkin saya tidak pernah dihina saat itu, mungkin saya tidak akan pernah menjadi hari ini. Sekali lagi, selalu ada yang kita bisa syukuri dalam satu kejadian. Tapi kalau kita berhenti hanya sampai disyukurin saja, Anda jadi naif. Maksudnya naif apa? Hidup Anda tidak menjadi lebih baik, Anda hanya mensyukuri dan Anda pasrah, tapi tidak berjuang lagi. Pasrah beda sekali dengan menyerah. Banyak sekali orang mengasosiasikan dengan pasrah sama dengan menyerah. No, tidak sama sekali. Pasrah berarti kita terima apapun yang terjadi, tapi yang belum terjadi, kita tetap boleh berjuang.
boleh berkembang, boleh menikmati prosesnya, tapi kita terus menjadi lebih baik. Jadi satu, apa yang kita syukuri dari kejadian ini? Apapun. Kemudian, pertanyaan yang kedua yang akan membuat hidup kita mempunyai kualitas yang lebih baik, yaitu, apa yang harus saya pelajarin karena atau dari kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih kaya, lebih sehat, atau apapun yang membuat kita menjadi lebih baik. Dengan pertanyaan ini, kita dibimbing, kita mengambil pelajaran, atau kita harus belajar apa yang membuat kita menjadi lebih baik. Ketika saya ditolak dan dihina oleh orang yang saya taksir, apa yang saya pelajarin? Yang saya pelajarin saat itu, saya tahu persis bahwa wanita senang sekali laki-laki yang menonjol. Sudah pasti menonjol pada tempatnya. Anda jangan ngelonjor dulu pikirannya kemana-mana. Menonjol dalam arti wanita kan senang laki-laki yang juara, atau ketua kelas, atau juara karate, atau juara kelas, atau juara apapun, yang mempunyai materi. Pasti, kenapa tidak? Itu yang saya pelajarin. Kalau saya kepengen sukses dalam hubungan saya dengan lawan jenis, sudah pasti saya harus menonjol di tempat yang tepat. Kemudian pertanyaan ketiga yang akan membuat kita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Begitu setelah Anda, apa yang saya pelajarin? Pertanyaan ketiga, Anda lanjutkan dengan pertanyaan ini. Lalu, apa yang harus saya lakukan yang akan membuat saya A. merasa lebih baik, B. menjadi lebih baik, C. membuat saya bisa menjadikan orang banyak menjadi lebih baik, D. direstui Tuhan. Contohnya begini, ketika kita mengalami satu kesedihan, misalnya suatu hal yang negatif, kemudian kita tanya, lalu apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik? Banyak orang hanya melakukan yang membuat dia merasa lebih baik, tapi tidak menjadi lebih baik. Minum pil koplo, lolak-lolok, mabok, dia mungkin merasa lebih baik, tapi apakah dia menjadi lebih baik? Tidak. Malah hidupnya kacau balau, dia tidak bisa memikir, kemudian kena kanker liver, atau muntah darah, kebanyakan pil koplo. Nah, saringan ini yang akan membuat kita mempunyai hidup yang lebih berkualitas. Sekali lagi saya ulangin 3 halnya. 1, apa yang kita syukurin dari kejadian ini. Yang kedua, apa yang harus kita pelajarin karena atau dari kejadian ini yang akan membuat kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih kaya, lebih sehat, atau lebih apapun. Yang ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan yang akan membuat saya selain merasa lebih baik, benar-benar menjadi lebih baik dan membuat orang banyak menjadi lebih baik dan direstui Tuhan. Kalau kita melewati saringan ini, hidup kita akan jauh lebih berkualitas. Oke, sekarang tibalah sampai saatnya kita ke tugas dari CD keempat ini. Tugas Anda hari ini adalah menuliskan 3 asosiasi Anda di masa lalu terhadap kejadian apapun yang membuat Anda menjadi lebih baik. Dan 3 asosiasi atau arti yang Anda berikan kepada suatu kejadian yang kemudian Anda punya pola tindakan yang membuat Anda menjadi lebih buruk. Saya akan beri contoh. Ketika saya menghadapi satu kejadian, orang tua saya sakit dan saya tidak bisa bayarin. Dari kejadian tadi, saya memberi arti bahwa saya harus jadi kaya. Sehingga ketika orang tua saya sakit, atau siapapun yang saudara saya dekat sakit, saya bisa bayari dengan sangat-sangat baik.
itu satu kejadian membuat saya menjadi berdaya, begitu kuatnya, begitu tangguhnya sampai hari ini. Itu salah satu asosiasi yang saya lakukan yang membuat saya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, tentang rokok, tentang obat bius, tentang alkohol. Saya kaitkan dengan sesuatu hal yang sangat menjijikkan, disgusting. Karena saya pernah melihat om saya, ketika dia kecanduan obat bius, dan urinnya kemana-mana, tainya kemana-mana, sangat menjijikkan. Dan ini sangat powerful sekali. Termasuk ketika emak saya sendiri, dia perokok, dan baru dia merokok, dia batuk-batuk, dan keluar dahaknya, keluar darahnya. Saya kaitkan dengan sesuatu hal yang menjijikkan, ngerokok seperti itu. Obat bius menjijikkan. Akibatnya tidak in trillion years saya harus merokok ataupun minum obat-obatan. Bagi saya sangat-sangat menjijikkan. Itu adalah salah satu asosiasi yang membuat saya jadi lebih baik. Hari ini jauh lebih sehat karena saya menghindari hal-hal yang membuat saya terjerumus dari alkohol ataupun obat-obatan. Kemudian yang ketiga, dulu dari kecil saya melihat orang tua saya rajin menabung dan akhirnya dia bisa beli rumah besar, dan dia menghemat, dan dia betul-betul hidup dalam arti mengatur keuangannya dengan baik. Nah, sampai hari ini pun saya mempunyai asosiasi, kalau saya mengatur uang saya dengan baik, saya jauh lebih kaya dibanding orang yang tidak punya kemampuan untuk mengatur uang dengan baik. Termasuk dalam hal ini adalah kebiasaan saya menunda kesenangan. Ketika saya bisa beli Mercy S-Class, saya tidak beli Mercy S-Class. Saya menunda kesenangan dulu sampai punya peternakan duit, baru beli Mercedes-Benz gitu. Itu menunda kesenangan. Ini adalah asosiasi yang sempurna. Saya menunda kesenangan dengan tetap senang, dan akhirnya senang luar biasa karena saya beli barang-barang konsumtif saya dengan pasif income saya, bukan dari aktif income. Kemudian 3 hal misalnya yang asosiasi negatif, yang diasosiasikan terhadap hal-hal yang negatif. Saya beri contoh, misalnya guru saya, Anthony Robin. Dia mengasosiasikan pada waktu dia makan dengan satu kenikmatan yang luar biasa. Kalau dia kesepian, dia butuh connect dengan dirinya sendiri, dia akan makan begitu berlebihan. Dia makan dengan nikmat sekali, dan kalau tidak makan, berarti dia pusing. Lapar berarti pusing, apa yang jadi? Dia berat badannya berlebihan, sampai lebih dari 30 kilo, 40 kilo, akibatnya kegendutan, dan itu adalah asosiasi yang salah. Makan adalah untuk membuat kita sehat, bukan untuk membuat kita tidak sehat. Makan harus secukupnya. Itu adalah asosiasi yang salah yang membuat orang tidak nikmat. Misalnya saya beri contoh lagi, misalnya ada orang ketika dimarahin, dia memberi asosiasi apa? Berarti atasan sentimen. Kalau atasan sentimen, percuma dia kerja keras di situ. Akibatnya dia kerjanya loyo-loyo, akibatnya bolos-bolosan. Akhirnya dia malah mendapatkan hal-hal yang negatif, yaitu akhirnya dia dikasih surat peringatan, bahkan dipecat. Kenapa? Karena dia mengasosiasikan ketika atasan marah, bukan diasosiasikan bahwa dia ditantang menjadi lebih baik, ditantang membuktikan lebih baik, tapi dia asosiasikan bahwa dia dibenci. Asosiasi dibenci pun juga boleh, selama kalau Anda menunjukkan gigi, yes, Anda boleh benci saya, tapi akan saya buktikan bahwa saya tetap berprestasi, pokoknya hasilnya baik. Terserah. Asosiasi sekali lagi, saya katakan, orang yang sukses, walaupun dia memberi arti yang akhirnya menimbulkan emosi yang negatif, sekali lagi, entah positif atau entah negatif, yang jelas membuat dia melangkah menuju hal-hal yang positif atau membuat dia menjadi lebih baik, orang banyak menjadi lebih baik dan direstui Tuhan, dia sukses adanya, hidupnya akan sangat-sangat berkualitas. Nah, sekarang tiba saatnya Anda keluarkan buku sukses Anda, tulis 3 asosiasi yang selama ini membuat Anda menjadi lebih baik, akhirnya melangkah menjadi lebih baik. Entah itu Anda memberi arti yang negatif atau emosi negatif juga boleh, asal langkahnya membuat Anda menjadi positif apa, buat Anda jadi hari ini lebih kaya, lebih kuat, lebih harmonis, lebih sukses adanya, lebih sehat. Silahkan ditulis. Kemudian 3 hal yang Anda memberikan arti di dalam hidup ini, yang membuat Anda akhirnya menjadi sengsara atau mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, membuat hidup Anda menjadi lebih jelek adanya. Apa? Silakan tulis 3 hal tersebut. Praktekkan, pasti akan bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.
informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677 atau klik di www.dahsyat.com.